Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovina Nabila Nita dengan NIM 2352040 PH 22370. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis paper dari kelompok saya, yaitu kelompok 8, tentang using statistic and mathematical modeling to understand infectious disease outbreaks COVID-19 as an example. Kemudian di sini ada anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Faizin Abdillah, ada Muhammad Zikri Alwandi, saya sendiri Jovina Nabila, dan teman saya Fatul Khalifia. Tujuan penelitian dari analisis paper ini adalah menyusun strategi untuk mengatasi masalah selama wabah penyakit menular, terutama yang berkaitan dengan data yang tidak akurat dan dinamika yang kompleks. Yang kedua, membuat perangkat model statistik dan matematika yang lebih kompleks untuk menganalisis tahap awal wabah dan menilai intervensi atau tindakan pengendalian. Jurnal yang digunakan yaitu tadi using statistic and mathematical modeling to understand infection disease outbreaks COVID-19 as a example. Ini ada grafik pertama, yaitu grafik batang. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif karena grafik tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan kasus COVID-19 dari tanggal 5 Januari sampai dengan 9 Februari. Alasan pengumpulan data tersebut adalah untuk mengetahui masa inkubasi dan kekuatan infeksi dari COVID-19 ini. Dan sumber datanya yaitu sekunder karena peneliti mendapatkan dari data dari daftar kasus yang tersedia untuk. Diagram ini menunjukkan jumlah kasus baru sesuai dengan tanggal individu meninggalkan Wuhan. Dan kurva kuning ini menunjukkan perkiraan kasar terhadap tingkat pelaporan untuk data dan dalam kumpulan data. Bersifat indikatif karena tingkat pelaporan tidak diperlukan. Dan garis putus-putus berwarna ungu tersebut menunjukkan kekuatan infeksi dengan laju pertumbuhan R 0,25. Kemudian ada grafik yang kedua, yaitu dengan jenis data kuantitatif, dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk menunjukkan distribusi kemungkinan maksimum untuk perkiraan lama masa inkubasi dalam hari untuk 3 kumpulan data berbeda. Dan sumber datanya yaitu sekunder, karena peneliti mendapatkan data dari daftar kasus yang tersedia untuk umum. Gambar tersebut menunjukkan distribusi kemungkinan maksimum untuk perkiraan lama masa inkubasi dalam hari untuk 3 kumpulan data berbeda. Dengan koreksi pemotongan, ketiga perkiraan tersebut menghasilkan distribusi yang sangat mirip. Di sini terlihat bahwa ketiganya sangat-sangat mirip. Kemudian ada tabel, yaitu dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui pengaruh akuntansi pemotongan pada masa inkubasi. Kemudian ada tabel kedua dengan jenis data kuantitatif juga, dan alasan pengumpulan datanya untuk membandingkan 3 kumpulan data yang berbeda untuk menunjukkan efektivitas metode koreksi bias. Dan ada tabel ketiga, alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian tanggal pelaporan terhadap masa inkubasi. Kemudian ada grafik ketiga, jenis datanya yaitu kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk memodelkan dan memprediksi masa inkubasi penyakit pada generasi pertama. Sumber data yang digunakannya adalah sekunder. Peneliti dapat didapatkan dari daftar kasus yang tersedia untuk umum. Pada grafik A, B, dan C menunjukkan kepadatan ketika jumlah gejala yang diamati dianggap sebagai jumlah gejala yang sebenarnya D, E, dan F untuk mempertimbangkan kasus di mana gejala yang diamati adalah batas bawah dari gejala yang sebenarnya. Mohon maaf. A dan D mempertimbangkan kasus ketika tidak ada gejala yang diamati setelah 5 hari. B dan E ketika 5 diamati setelah 5 hari, dan
Dan kemudian C dan F diamati setelah 10 hari. Masa inkubasi penyakit tersebut dimodelkan sebagai distribusi gamma dengan rata-rata 4,84 dan standar deviasi 2,79. Kemudian ada grafik keempat dengan jenis data kuantitatif. Alasan pengumpulan data tersebut adalah untuk membandingkan definisi kepatuhan dan sumber datanya adalah sekunder karena didapatkan dari daftar kasus yang tersedia untuk umum. Di sebelah kiri sini menunjukkan orang-orang di negara bagian I dari model merah dan dari negara bagian IA ditambah dengan bagian IB dalam model hitam dengan tingkat kepatuhan rata-rata keseluruhan yang sama. Kurva pemulihan yang dihasilkan berada di panel tengah, dengan panel kanan menunjukkan kasus pemulihan dalam skala log. Kemudian ada tabel yang keempat dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk mengetahui informasi dan nilai setiap parameter dalam model rumah perawatan. Kemudian ada grafik kelima dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menunjukkan prevalensi rumah sakit dan jumlah kematian kumulatif. Sumbu X, pada sumbu X tersebut menunjukkan waktu dalam minggu dengan 0, garis putus-putus vertikal, menunjukkan puncak epidemi yang terjadi. Warna yang mengacu pada nilai probabilitas P yang berbeda di mana panti jompo berukuran median mengalami penganapan. Ada dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk menunjukkan prediksi yang yang terisi dan jumlah total kematian. Kemudian ada grafik ketujuh dengan jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengidentifikasi dampak intervensi rumah tangga terhadap jumlah kasus untuk 2 tingkat intervensi global. Kemudian di grafik ke-8 ada dengan jenis data kualitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menunjukkan distribusi yang menularkan penyakit bervariasi menurut ukuran rumah tangga. Kemudian ada tabel ke-5 dengan jenis datanya kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui informasi dan nilai untuk setiap parameter dalam model rumah tangga berbasis persamaan diferensial. Kemudian grafik ke-9 dengan jenis datanya kuantitatif juga dan alasan pengumpulan data untuk menampilkan dampak berbagai kebijakan pengendalian terhadap satu realisasi epidemi di rumah tangga berukuran. Tingkat kepatuhan terhadap rumah tangga lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pada isolasi rumah tangga karena tingginya permintaan akan karantina penuh sehingga menyebabkan berkurangnya peningkatan penularan dalam rumah tangga. Kemudian ada tabel ke-6 dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk mengetahui informasi dan nilai untuk setiap parameter dalam model rumah tangga non-Markovian. Kemudian ada grafik ke-10 dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya adalah untuk menunjukkan dampak kebijakan pengendalian yang berbeda dan tingkat kepatuhan terhadap penularan, risiko infeksi, dan waktu isolasi. Dan grafik yang ke-11 yaitu dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menggambarkan akumulasi tekanan infeksi dalam simulasi disajikan pada grafik 8 yang disajikan pada grafiknya 8 tadi untuk kebijakan pengendalian yang berbeda. Kemudian ada grafik ke-12 dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan data tersebut adalah untuk menunjukkan probabilitas kepunahan baik analitik
maupun simulasi. Kemudian ada tabel ketujuh dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menentukan kapasitas proses pelacakan kontak. Kemudian ada tabel ke-8 dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan data untuk menentukan kapasitas proses pelacakan kontak seperti pada tabel. Kemudian ada grafik ke-13 dengan jenis data kuantitatif dan alasan pengumpulan datanya untuk menampilkan kapasitas waktu tercapainya model pelacakan kontak. Dan grafik ke-14 dengan jenis data kuantitatif untuk memvisualisasikan model proses percabangan setelah 20 hari. Kesimpulan dari analisis paper tersebut adalah yang pertama, jurnal menyajikan permodelan matematika untuk memberikan masukan saat pengendalian penyebaran COVID-19. Yang kedua, dengan permodelan matematika dapat diketahui independensi, fungsi kemungkinan masa inkubasi, dan tingkat pelaporan wabah COVID-19. Dan yang terakhir, dapat diasumsi bahwa durasi isolasi setelah tidak adanya gejala berdistribusi secara eksponensial memiliki rata-rata yang sama dengan periode isolasi tetap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dari beberapa grafik dan tabel tidak dijelaskan sumber data yang digunakan karena tidak tercantum pada paper tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.